mau 2 bulan lah kayak ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung memprediksi perairan bagian barat dan selatan Lampung terdampak dari fenomena alam siklon tropis Seroja yang menyebabkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur kemarin. Menurut Kepala BMKG Stasiun Maritim Lampung Andi Cahyadi, fenomena palung daerah bertekanan rendah itu berdampak adanya peningkatan kecepatan angin yang menyebabkan ketinggian gelombang 3 sampai dengan 5 meter. Puncaknya diprediksi terjadi pada hari ini. Pihak BMKG pun mengimbau nelayan di Lampung untuk waspada ketika melaut. Bahkan ditemui usai kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan Senin siang, Andi mengimbau nelayan dengan perahu kecil untuk tidak melaut. Tentunya dampak yang mungkin sering terjadi adalah adanya peningkatan kecepatan angin yang pada akhirnya akan menimbulkan naiknya tinggi gelombang laut di wilayah perairan Lampung. BMKG sendiri sudah resmi merilis bahwa wilayah perairan barat Lampung dan selatan Lampung salah satu daerah yang kemungkinan terdampak oleh adanya ekor dari siklon tropis Seroja tadi, sehingga kemungkinan prediksi tinggi gelombangnya berkisar antara 3 hingga 5 meter. Para nelayan di wilayah Teluk Betung mengakui adanya ketakutan terhadap gelombang tinggi di tengah laut. Namun mereka terpaksa nekat melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ada pengaruh nggak sih sama tangkapan? Pengaruh. Susah kita melautnya. Apalagi hujan gitu. Kalau selama seminggu ini ada gelombang paling tinggi berapa di laut? Paling tinggi 1 meter lah. Jadi karena keadaan pasang laut juga jadi tidak melayar gitu bang kita bang. Ya tetap kita masih melayar. Tapi penangkapan aja berkurang. Ya, penangkapan berkurang. Pihak BMKG pun kembali mengimbau nelayan di perairan selatan dan barat Lampung untuk tidak melaut selama 3 hari ke depan karena khawatir gelombang tinggi masih terjadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita bersihin di sini punya. Selain menyingkirkan sampah dan mengeruk sedimen sungai sebagai langkah penanganan banjir, pihak Pemkot Bandar Lampung juga akan memperindah tepi sungai supaya lebih menarik dan cantik. Hal tersebut untuk membuang rumor kumuh di kawasan permukiman di bantaran sungai. Penanganan masalah banjir ini menjadi program kerja prioritas awal Eva Duyanda menjadi Wali Kota Bandar Lampung. Pada program Grebek Sungai tersebut, seluruh sungai yang mendangkal akan dikeruk, tumpukan sampah di sungai pun disingkirkan. Senin siang, normalisasi sungai ini sudah sampai di Sungai Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dengan kita grebek sungai, mudah-mudahan mengurangi banjir di lokasi tempat-tempat di mana banyak sekali perumahan yang kadang-kadang juga nggak sadar kalau kita nggak jaga lingkungan kita ya nggak bisa. Kalau mengharapkan pemerintah saja nggak bisa, tapi kalau kita memang sama-sama, kita bersihkan sama-sama, insya Allah. Setelah pelaksanaan pengerukan sungai pada musim kemarau mendatang, pihak Pemkot Bandar Lampung akan mengecat pondasi di pinggir sungai agar terlihat indah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Lampung Utara mulai mendatangi kantor Samsat setempat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan. Sejak Senin pagi, kantor Samsat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara itu mulai dipenuhi warga yang umumnya menunggak membayar pajak beberapa tahun. Pelaksanaan pemutihan pajak itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga yang datang hanya dibatasi 100 orang per harinya. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Warga mengaku terbantu dengan adanya program pemutihan itu, karena kebanyakan mereka mengaku sengaja tidak membayar pajak kendaraan karena belum memiliki uang. Dengan adanya pemutihan pajak, warga merasa biayanya lebih ringan. Dari Samsat ini, ada pemutihan ini saya sangat dibantu oleh bidang pegawai Samsat karena pelayanan cepat, mudah-mudahan tahun depan ada lagi permasalahan
pemutihan ini. Pihak Samsat mengimbau warga untuk memanfaatkan program pemutihan itu untuk membayar keterlambatan pajak kendaraannya. Karena jika semakin lama, maka pajaknya akan semakin menumpuk. Pihak Samsat juga berjanji akan melayani wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Untuk seluruh wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya, yang ada tunggakan, diberikan kesempatan selama 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi, dengan adanya pemutihan ini diharapkan akan terjadi peningkatan di sektor penerimaan negara, khususnya pajak kendaraan. Di Lampung Utara, program pemutihan pajak kendaraan mulai dilaksanakan sejak 1 April hingga 31 September 2021 mendatang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. TNI Polri bisa, karena takut kepada pimpinan. Tapi kepada Polresta Bandar Lampung akan membuat 2 pos pelayanan dan 6 pos pengamanan di sejumlah titik. Hal itu dilakukan sebagai upaya antisipasi keamanan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Pos-pos itu akan difokuskan di pintu masuk Bandar Lampung, di pintu tol jalur ITERA Sukarame, jalur lintas Sumatera Kecamatan Panjang, Bundaran Raden Inten Raja Basa, serta jalur lintas Barat Kecamatan Kemiling. Selain polisi, pos pelayanan dan keamanan itu akan dijaga personil gabungan lainnya, seperti tentara, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Hal itu guna mengantisipasi adanya tindak kriminalitas dan aksi teror, terlebih setelah adanya peraturan pemerintah pusat yang melarang masyarakat mudik lebaran. Direncanakan kita membuat 2 pos pelayanan dan 6 pos pengamanan. Kalau untuk personil dari Polresta Bandar Lampung sebanyak 260 personil. Persiapan pos pelayanan dan keamanan itu dibahas dalam rapat koordinasi antar stakeholder di ruang aula rapat utama Mapolresta Bandar Lampung Senin pagi. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan menyiapkan sejumlah tenaga medis di pos pantau. Petugas nantinya akan tegas melarang warga yang akan masuk Bandar Lampung tanpa surat keterangan tes rapid antigen. Ya kalau dari pusat itu langsung putar balik pulang. Jelas kan sudah diumumkan di media. Bagi yang bandel dan memenuhi ketentuan suruh balik pulang. Berarti itu juga yang akan kita terapkan Kota Bandar Lampung? Itu kan instruksi dari Presiden. Dan kewajiban semua pemerintah pada setiap tingkatannya sampai pemerintah daerah harus kita melaksanakan perintah itu. Pos pantau dan pengamanan itu akan resmi diberlakukan sejak pertengahan bulan suci Ramadan atau H-10 jelang Hari Raya Idul Fitri 1942 Hijriah. Pengamanan itu juga guna mencegah adanya klaster baru penyebaran COVID-19 mengingat Kota Bandar Lampung masih berstatus zona kuning. Raubi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.